Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan limit fungsi trigonometri bila mengandung cos. Nah, yang pertama kalian harus ingat-ingat lagi ada rumus identitas trigonometri. Nah, kita akan pakai yang bentuknya cos kuadrat X. Nah, sebelumnya kita baca dulu nih rumus identitas trigonometri, yaitu sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, kalau misalkan ada soalnya cos kuadrat X itu sama dengan berapa? Sama dengan 1. Kita tulis lagi. Nah, sin kuadrat X-nya kita pindah ruas jadi min sin kuadrat X. Gitu. Gampang ya? Kalau misalkan ditanyanya cos kuadrat 2x, berarti hasilnya 1 dikurangi sin kuadrat 2x gitu. Terus kalau misalkan bentuknya gini, 1 dikurangi cos kuadrat 2x, itu hasilnya kalau misalkan satunya positif, berarti sin kuadratnya juga positif. Sin kuadrat sudutnya 2x lagi, tulis 2x nya. Contoh, 1 dikurangi cos kuadrat 3x. Satunya positif, berarti sin kuadrat 3x gitu. Nah, kalau misalkan satunya negatif, cos kuadrat 2x dikurangi 1. Nah, si satunya negatif ya, berarti min sin kuadrat 2x. Ada lagi kalau misalkan cos kuadrat 4x dikurangi 1. Nah, cek dulu satunya negatif positif. Satunya negatif berarti min sin kuadrat 4x. Nah, kalian pahami itu ya, identitas trigonometri. Nah, kemudian ada rumus sudut ganda. Nah, kalau misalkan rumus sudut ganda untuk yang cos 2x itu ada 3 rumus. Yang pertama, cos kuadrat x dikurangi sin kuadrat x. Terus yang kedua, cos 2x itu sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat x. Rumus yang ketiga, cos 2x itu sama dengan 2 cos kuadrat x dikurangi 1. Nah, kalau dalam limit fungsi trigonometri yang sering digunakan adalah yang pertama dan yang kedua. Gitu. Oke, kita langsung ke rumus yang kedua aja ya, karena yang sering ditemukan adalah pakai rumus yang kedua, yaitu cos 2x sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat x. Nah, kalau misalnya sudut ganda, ini kan kalau sudut ganda si cosnya nggak ada pangkat 2. Kalau misalkan cosnya pangkat 2, berarti itu pakai identitas trigonometri. Kalau misalkan cosnya nggak ada pangkat, berarti pakai rumus sudut ganda. Kemudian untuk ke sinnya nih, cos 2x sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat. Nah, bentuknya selalu seperti ini, ada 1, ada 2 sin kuadrat. Nah, untuk x-nya di sini 2x-nya dibagi 2, jadi 2 bagi 2 1, jadi 1x. Contoh lagi, cos 3x. Nah, itu hasilnya 1 dikurangi 2 sin kuadrat. Nah, selalu seperti ini bentuknya ya, 1 dikurangi 2 sin kuadrat. Nah, karena sudutnya 3x, berarti 3 bagi 2, jadi 3/2x gitu. Terus kalau misalkan bentuknya cos 4x sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat. Nah, 4x-nya bagi 2 jadi 2x gitu. Nah, ada bentuk contoh lagi yang lain. Sekarang bentuknya seperti ini. Kalau misalkan 1 dikurangi cos 2x. Nah, kalau ada 1, satunya positif, berarti 2 sin kuadrat. 2 sin kuadratnya positif ya, karena satunya positif. Berarti 2x-nya bagi 2, jadi x. Terus kalau misalkan 1 dikurangi cos 5x. Nah, lihat dulu satunya positif gak? Kalau positif berarti positif 2 sin
kuadrat 5/2x gitu. Nah, terus ada bentuk contoh yang lain. Kalau misalkan cos 2x dikurangi 1. Nah, satunya negatif ya. Kalau satunya negatif berarti min 2 sin kuadrat 2x-nya bagi 2, hasilnya x. Lagi cos 3x dikurangi 1 sama dengan, nah satunya negatif berarti min 2 sin kuadrat 3/2x. Jadi intinya sama kayak identitas trigonometri, harus ada tiga unsur. Kalau identitas trigonometri, unsur yang pertama harus ada sin kuadrat, harus ada cos kuadrat, harus ada 1. Nah, kalau sudut ganda harus ada tiga unsur juga. Yang pertama harus ada cosnya, harus ada 1-nya, harus ada 2 sin kuadratnya. Kayak gini, di sini ada 1, di sini ada cos, berarti tinggal harus ada 2 sin kuadrat. Di sini ada cos, di sini ada 1, berarti tinggal harus ada 2 sin kuadrat. Tapi cek dulu, kalau satunya positif berarti 2 sin kuadratnya positif. Kalau satunya negatif berarti 2 sin kuadratnya negatif. Gitu ya. Nah, kalau yang sekarang kita pakai bentuk rumus yang ketiga, yaitu jumlah dan selisih sudut. Nah, jumlah dan selisih sudut yang sering digunakan adalah rumus cos x dikurangi cos y, yaitu rumusnya min 2 sin x tambah y per 2 sin x dikurangi y per 2. Nah, contohnya cos 4x dikurangi cos 2x itu sama dengan, kalau cos dikurangi cos rumusnya min 2 sin. Nah, hafalin ya, kalau cos dikurangi cos rumusnya min 2 sin. Nah, sekarang kita fokusnya ke sudut. 4x, yang pertama yang ditambah ya, 4x tambah 2x hasilnya kan 6x. Nah, 6x bagi 2 berarti sama dengan 3x gitu. Kemudian sekarang yang pengurangan, 4x dikurangi 2x hasilnya 2x. 2x bagi 2 hasilnya x. Kan 2 bagi 2 1. 1 kali x ya x gitu. Nah, contoh selanjutnya, kalau misalkan cos 2x dikurangi cos 3x, nah hasilnya kita tulis dulu ya. Kalau cos dikurangi cos rumusnya min 2 sin. Nah, terus fokus ke sini sudutnya sekarang. Yang pertama dijumlahin dulu ya. 2x ditambah 3x hasilnya 5x. 5x bagi 2 ya tulis aja 5/2x. Itu. Terus sekarang 2x dikurangi 3x hasilnya min x. Min x per 2 berarti hasilnya min 1/2x. Kasih tanda kurung kalau negatif gitu. Nah, sekarang kita coba mengerjakan contoh soal bentuknya seperti ini. Limit x menuju 0 di mana cos kuadrat 4x per 1 dikurangi sin 4x. Nah, pertama kita cek dulu apakah si cosnya kuadrat, apakah cosnya tidak. Kalau misalkan kuadrat berarti pakai rumus identitas trigonometri. Nah, sekarang kita tulis dulu limit x menuju 0. Nah, kalau misalkan identitas trigonometri yang bentuknya ini sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Nah, awas lupa ya. Nah, berarti kalau misalkan cos kuadrat 4x berarti 1 dikurangi sin kuadrat 4x itu per 1 dikurangi sin 4x. Ya. Nah, kalau udah, karena di sini ada bentuknya 1 dikurangi sin kuadrat, maka kita faktorisasi. Jadi limit x menuju 0 kita faktorisasi, jadi bentuknya 1 dikurangi sin
4x dikali 1 tambah sin 4x per 1 dikurangi sin 4x. Nah, kalau misalnya kalian bingung kenapa sih jadi bentuknya 1 dikurangi sin kuadrat 4x, nah kalian coba di back lagi video sebelumnya cara menentukan nilai dari cos kuadrat 4x. Nah, kalau misalkan udah difaktorisasi, kemudian ternyata kita menemukan si pembilangnya ada 1 dikurangi sin 4x, si penyebutnya ada 1 dikurangi sin 4x. Nah, kita bagi habis. Nah, sisanya adalah limit x menuju 0, 1 ditambah sin 4x. Sisanya seperti ini ya. Nah, kalau udah tinggal kita substitusikan x-nya menuju 0, berarti 1 tambah sin 4 kali 0. Nah, hasilnya adalah 1 ditambah 4 kali 0, 0. Sin 0, 0. Berarti sama dengan 1 tambah 0, 1. Gitu. Nah, ini contoh yang pertama. Oke, contoh yang kedua. Nah, kita selidiki dulu ya, cosnya berpangkat 2 atau tidak. Kalau misalnya berpangkat 2 berarti masih tetap ya pakai identitas trigonometri. Nah, kebetulan di sini ada 1, udah ada 1, ada cos, berarti tinggal satu komponen lagi yaitu sin kuadratnya. Kita kerjakan limit x menuju 0, 2x sin 3x per 1 dikurangi cos kuadrat 5x, udah ada 1, udah ada cos kuadrat, berarti tinggal komponen yang sin kuadratnya. Karena satunya positif, berarti sin kuadratnya positif juga. Sin kuadrat 5x lagi. Nah, karena sudutnya 5x, terus lagi 5x. Kalau udah, karena sinnya kuadrat, berarti kita uraikan dulu. Jadi lim x menuju 0, 2x sin 3x per sin 5x kali sin 5x. Kita tulis 2 kali karena di sini pangkatnya 2. Kalau sudah diuraikan, sekarang kita kelompokkan dari paling belakang. Jadi sin 3x dengan sin 5x kita kelompokkan. Terus di sini tinggal 2x sama 5x kita kelompokkan. Nah, jadi tinggal 2 per 5 titik atau kali 3 per 5. Oke, sama dengan 2 kali 3, 6. 5 kali 5, 25. Jadi 6 per 25. Nah, itu contoh yang kedua. Kalau belum paham, kalian ulangi lagi ya contohnya. Oke, contoh ketiga. Contoh ketiga yaitu limit x menuju 0, di mana 1 dikurangi cos 2x per 1 dikurangi cos 3x. Prediksi dulu ya, cosnya kuadrat enggak? Kalau nggak kuadrat, berarti pakai rumus sudut ganda. Nah, rumus sudut ganda yang ini, yang cos 2x sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat x. Nah, rumusnya ini ya. Nah, harus ada 2 komponen ya. Harus ada 3 komponen ya. Harus ada cosnya, harus ada satunya, harus ada 2 sin kuadratnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu di sini 1 dikurangi cos 2x. Udah ada 2 komponen, berarti tinggal harus ada apa? 2 sin kuadratnya. Karena satunya positif, berarti 2 sin kuadratnya harus positif. Sama dengan tulis dulu limit x menuju 0. Satunya positif ya. Jadi 2 sin kuadrat 2x-nya bagi 2. Jadi 2 bagi 2 x itu per yang ini 1 dikurangi cos 3x, satunya positif jadi positif 2 sin kuadrat. Sekarang 3 bagi 2 nya ya tulis aja 3 per 2x gitu ya. Yang ini x kenapa? 2x nya bagi 2. Jadi kalau sudut ganda mah sudutnya dibagi 2. Kalau identitas trigonometri mah sudutnya tetap segitu, nggak dibagi 2. Kalau sudut ganda, sudutnya dibagi 2. Nah, kalau sudah
karena di sini ada kuadrat, berarti kita tinggal uraikan limit x menuju 0, 2 sin x sin x. Tulisnya sebanyak 2 kali. Per 2 sin 3/2x dikali sin 3/2x. Nah, kalau udah kita kelompokkan dari paling belakang, yaitu sin x dengan sin 3/2x. Yang ini juga sama, sin x sama dengan sin 3/2x. Terus di sini sisanya 2. Nah, berarti hasilnya adalah 2/2 dikali di sini 1/3/2 dikali di sini 1/3/2. Oke, sama dengan 2/2 1 dikali 1 kali 1 1/3 kali 3 9/4. Nah, berarti 1 kali 1 1/9/4, maka hasilnya adalah 4/9. Jadi kalau misalkan di sininya pecahannya 1 dibagi dengan pecahan, maka 9-nya kita balikin, 9-nya asalnya di atas jadi di bawah, 4-nya asalnya di bawah jadi di atas gitu. Konsepnya seperti ini. 1 dibagi 4/9, 9/4. 9/4. Nah, kita kali silang aja. 1 kali 4 sama dengan 4. 9 kali yang ini berarti 4/9. Contoh yang lain, 2/3 misalkan dibagi 4/3. Kita kali silang aja. 2 kali 3 6, 4 kali 3 12. Gitu. Itu ya, gampang. Nah, sekarang contoh yang terakhir. Contoh yang terakhir di sini bentuknya adalah cos dikurangi cos. Nah, kalau misalkan cos dikurangi cos itu rumusnya yang min 2 sin. Nah, ingat-ingat ya. Nah, berarti kita tulis dulu sama dengan limit x menuju 0. Nah, cos dikurangi cos kita tulis dulu rumusnya min 2 sin. Tuh. Kemudian 4x sama 2x nya kita fokus. 4x tambah 2x itu 6x. 6x bagi 2 berarti 3x. Itu. Sekarang yang pengurangannya 4x dikurangi 2x yaitu 2x. 2x/2 yaitu x aja per x kuadrat. Tulis lagi. Karena ada kuadratnya di sini x kuadrat, kita uraikan dulu limit x menuju 0 min 2 sin 3x sin x per x-nya kita uraikan jadi x kali x. Kalau udah, kita kelompokkan dari yang paling belakang, berarti sin x dengan x, sin 3x dengan x. Nah, sisanya min 2 ya. Nah, min 2 ini temannya di sini ada 1. Jadi min 2/1 dikali 3/1 dikali 1/1. Oke, jadi hasilnya adalah min 2 kali 3 min 6. Min 6 kali 1 min 6/1. Hasilnya yaitu min 6. Nah, oke gitu ya anak-anak. Penjelasan dari ibu tolong dipahami lagi videonya. Kalau misalkan belum jelas, kalian back lagi ke video sebelumnya, pelajari contoh-contohnya. Kalau misalkan masih belum paham, boleh di WA Japri atau di WA Group gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.